Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anara qulubana binuril Qur'anil mubin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama yang kami hormati, yang telah banyak memberikan arahan, masukan, pendidikan kepada kami. Yang pertama tentu kedua orang tua yang sempat hadir. Ini mohon maaf. Orang tua yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, guru yang kami muliakan, kami hormati, Abuya Tajuddin Nur, Umi Cahyani Iman Budiani beserta keluarga besar Darul Mujawwidin yang sejak 2008 sudah membina kami, mengenalkan kami dengan metode qiraati. Maka alhamdulillah kita semua bisa hadir di kesempatan pagi hari ini di tengah alam yang Allah ciptakan untuk kita, yang mungkin ini khotaman outdoor yang perdana yang saya sendiri rasakan, langsung di tengah sawah sambil menikmati hijaunya bumi ciptaan Allah, kita dengarkan lantunan bacaan Al-Quran yang sudah tadi disampaikan oleh anak-anak kita. Maka ini nikmat yang sangat besar. Banyak orang di luar sana yang mungkin hari ini sibuk dengan kegiatan yang lain yang sifatnya mubah, namun tidak sedikit yang sibuk dengan kegiatan yang lain yang mengandung dosa dan keharaman. Maka kita bersyukur kepada Allah pada hari ini dikumpulkan dalam majelis khatmul Quran yang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dikatakan dihadiri oleh alfu malaikatin, 1000 malaikat, dan setiap baca doanya diaminkan oleh 1000 malaikat. Maka sungguh rugi mereka yang sudah diundang tidak hadir, sungguh beruntung yang datang meskipun tidak diundang. Maka jamaah rahimakumullah, karena paham betul bahwa yang akan dihadiri ini adalah acara barokah, acara yang di dalamnya doa itu mustajab, acara yang di dalamnya Allah turunkan rahmat yang belum tentu kita dapatkan ketika mengaji sendiri di rumah. Bisa, pelungguh bisa ngaji sendiri di rumah, khotamkan, bisa. Tapi kata Imam An-Nawawi, amal yang sifatnya jamaah, berjamaah, jauh lebih utama dari amal yang sifatnya infiradi. Sebagaimana sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Maka bersyukur sekali lagi dengan ucapan alhamdulillah tiang pelungguh bisa hadir dalam acara ini, teriring sholawat dan salam untuk junjungan kita yang dengan lisan beliau yang mulia sampai Al-Quran ini kepada kita secara mutawatir, dengan pengorbanan beliau, darah beliau, harta beliau, keringat beliau, air mata beliau dalam doanya, sampai Quran ini kepada kita. Jamaah rahimakumullah, andai bukan karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat beliau, begitu juga para ulama yang menitisi jalan dakwah beliau, tidak mungkin Quran ini sampai ke hati kita, tidak mungkin kalimat la ilaha illallah terucap di lisan kita, dan tidak mungkin tubuh kita tertutup sesuai dengan tuntunan syariat Allah dan Rasulnya. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran katsira. Jamaah hadirin, tamu undangan, guru-guru kami yang kami muliakan, tadi sempat hadir juga di sini salah satu guru yang sejak kami SMP sudah
mengajarkan Quran kepada kami ada Ustadz Mustafa dengan keluarga besar beliau, Ustadz Haji Husnul Sabandi, keluarga Nurul Ulum Al-Aziziyah Asy-Syatiri sudah sempat hadir, namun tadi karena ada undangan yang lain pamit lebih dahulu. Begitu juga guru-guru kami semua yang sudah hadir di sini. Pertama yang ingin kami sampaikan adalah penjelasan singkat mungkin tentang Riyadul Mubarak. Mungkin di antara bapak-bapak semua ada yang baru pertama kali hadir di sini, ada bapak-bapak ketua RT, kepala lingkungan, bapak lurah yang kami hormati. Jadi niki Riyadul Mubarak salah satu lembaga yang dasarnya adalah pendidikan Al-Quran dengan metode qiraati yang ditulis, disusun dengan inayah Allah oleh Allahyarham Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Sudah sejak tahun 1960-an diterapkan, dan kemudian kami bersyukur kepada Allah lewat tangan Buya dengan Umi mengenal metode ini sejak 2008, mempraktekkan, dan kami praktekkan di sini walhamdulillah bini'matillah wa biinayatihi. Anak-anak kita pada tahun ini sudah bisa mengkhatamkan seluruh rangkaian metode qiraati, pembelajaran Al-Quran dengan metode qiraati dari jilid prateka A sampai dengan gharib dan tajwid, dan ngajinya alhamdulillah istiqomah berkat dukungan tentu dari orang tuanya, karena mustahil anak-anak bisa berhasil tanpa dukungan kedua orang tuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri maupun jamaah tamu undangan yang kami hormati, Riyadul Mubarak di sini ada lembaga-lembaga yang juga menjadi turunan dari TPQ atau qiraati, dilahirkan oleh qiraati. Di sini ada tempat anak-anak kita belajar Quran maupun belajar yang lainnya dari kelas kecil, remaja sampai dengan dewasa. Alhamdulillah sampai saat ini jumlah santri yang sudah bergabung belajar bersama Riyadul Mubarak dari usia prateka sampai dengan usia pensiunan. Dari yang belum bisa fasih ngomong sampai yang sudah mulai hilang suaranya, ada di sini sekitar 155 orang. Kami bagi menjadi 4 shift dari pagi sampai malam. Jadi tiang niki kan guru ngaji yang nyambi jadi dosen. Jadi habis dari kampus kita habiskan waktu di sini bersama anak-anak. Maka alhamdulillah dengan kerja keras bersama anak-anak pagi hari ini ada yang khatam. Tujuan kami mengadakan kegiatan ini jamaah rahimakumullah pertama adalah untuk syiar Quran. Karena begini, kadangkala kita untuk urusan-urusan duniawiyah rela mengucurkan biaya yang tidak sedikit. Rela kita keluarkan bahkan puluhan juta. Namun ketika ada khatmul Quran, enggak kita andelan anteh bulan Maulid. Tunggu bulan Maulid datang, kemudian kita naikkan dulang, lalu seperti kita melihat anak-anak tidak lengkap hanya ketika baca saja, baca Quran lalu selesai. Ya ini tradisi yang sudah baik, namun pada kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua untuk lebih menempatkan syiar Quran itu di atas yang lainnya. Kita tempatkan syiar Quran di atas yang lainnya. Sebab sebaik-baiknya teman duduk untuk anak-anak kita, untuk warga masyarakat kita adalah Quran. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala dalam kitabnya Hirzul Amani mengatakan, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Maka wa khairu jalisin, sebaik-baiknya teman duduk yang tidak akan hilang nikmatnya, tidak akan berubah maknanya. Hari ini dibaca lezatnya bisa bertambah ketika dibaca tahun depan, bulan depan, pekan depan, Quran. Wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Ulang-ulang terus baca Quran, nambah kenikmatan dan keindahan di dalamnya. Maka jamaah rahimakumullah, disinilah kami kemudian mengadakan kegiatan ini untuk syiar Quran. Dan yang kedua tentunya sebagai laporan kepada wali santri yang sudah menitipkan anak-anaknya kepada kami. Kami ingat dulu bapaknya Raisa Bila adalah santri pertama, orang tua pertama dari Geraha Permata Kota yang datang menyerahkan anaknya kepada kami. Tidak tahu kok nekat diserahkan kepada saya. Padahal waktu itu TPQ-nya baru berdinding triplek, numpang di garasi mertua. Untung mertuanya baik.
Ah, jadi ada mertua kami di sini, Bapak Haji Marzuki, Ibu Hajah Rohaniah. Terima kasih itu sudah mempercayai kami menggunakan lahannya. Saya menikah dapat anaknya, dapat lahannya juga. Jadi kami berterima kasih kepada Mami dan Inak Tuan yang sudah memberi kesempatan, yang meski kecil-kecil alhamdulillah dipercaya lah. Datang bapaknya Raisya serahkan anaknya. Waktu itu jumlah santri sekitar 20 sampai 30 orang. Mungkin Ananda Raisya dengan yang lain merasakan panasnya belajar di bawah garasi yang beratap spandek, dindingnya triplek. Kalau hujan airnya tembus, kalau mobil lewat bergetar semua lantainya itu. Dan saya waktu itu ya di sebelah mereka, tinggal buka pintu garasi ya kelihatan ustadznya gitu. Ada dapurnya di sana, langsung kamar tamunya, kamar mandi, jadi sekik wah pesopuk. Alhamdulillah dengan nikmat Quran Allah angkat derajat kita, Allah lapangkan rizki kita. Dan ini bukan kekuatan kami, apa yang bisa kami lakukan? Tidak ada kelebihan yang saya miliki. Di luar sana jauh lebih banyak orang yang pantas mengemban amanah Al-Quran ini. Di luar sana jamaah rahimakumullah, wabil khusus guru-guru Riyadul Mubarak maupun semua guru yang mengajar dengan Al-Quran metode qiraati. Di luar sana wallahi banyak alumni-alumni Quran yang jauh lebih pantas mengemban amanat Al-Quran. Tapi kenapa Allah pilih kita? Kenapa Allah jadikan kita bagian daripada usaha yang mulia ini? Karena Allah lihat di dalam diri kita ada kepasrahan kepadanya, pengakuan bahwa kita tidak punya apa-apa, yang bisa hanya Allah. Kita tidak bisa lakukan apa-apa, yang jalankan ini adalah Allah, yang gerakkan hati orang adalah Allah. Maka jamaah rahimakumullah, dalam sambutan singkat ini maka kepada para wali santri yang sudah percaya kepada kami, mulai dari bapaknya Raisya maupun yang lainnya semuanya, Ananda Arkan Rakila, Ananda Gina Kosama, Ananda Baik Nadin, Ananda Alia Safira, yang semuanya kedua orang tuanya telah menyerahkan kepada kami anak-anaknya, maupun wali santri yang anaknya belum naik ke panggung. Ini adalah laporan kami, beginilah hasilnya ketika kami cerewet. Ini kok kepala TPQ-nya macam munintan tatur, ngaji-ngaji baik bisa. Mungkin ada yang menggerutu. Inilah hasilnya, ini loh tujuan kami, anak harus ngaji siang, ada shift sore, ada malam lagi latihan ketika mau khotaman seperti ini. Ada ujian sampai 4 kali, lain di kelasnya dengan kepala TPQ, korcap. Masa enggak bisa-bisa kok diuji terus? Untuk ini tujuannya bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri rahimakumullah. Jadi ketika kita sudah menyaksikan anak-anak seperti ini, maka satu kesyukuran, jangan bandingkan jauh-jauh, bandingkan dengan diri kita sendiri. Dulu ketika saya sebagai orang tua di usia anak-anak saya, apa yang bisa saya lakukan? Alhamdulillah anak-anak kita sudah bisa membaca Quran, menuraikan tajwidnya, mengerti gharaibul Quran, dan kemudian bisa mendoakan kita semua sebagai orang tuanya dari hidup di dunia ini sampai dengan nanti masuk ke dalam alam kubur. Wali santri, tamu undangan rahimakumullah, maka pada kesempatan yang mulia ini izinkan kami menutup sambutan singkat ini dengan memberikan nasihat pertama kepada anak-anak sekalian. Anak-anak yang sudah khotam, ada Ananda Gina Kosama, Baik Nadin, Raisya, semuanya, Alia, Arkan, apa yang sudah kalian tempuh dan bisa dibaca pagi hari ini adalah dasar, pondasi daripada ilmu Quran. Ilmu Quran masih jauh, luas, dalam. Maka pesan kami wabil khusus kepada para ananda sekalian dan orang tuanya, jangan cepat berpuas diri. Mari kita pelihara anak-anak yang nanti kita ditanya oleh Allah, tanggung jawab kita kepada mereka. Jangan cepat kita merasa ini sudah akhir. Justru ini adalah awal. Ketika anak-anak sudah bisa baca Quran, maka langkah selanjutnya adalah belajar menghafalkan Quran, belajar untuk memahami Al-Quran, belajar untuk mentadaburi maknanya, sehingga kelak anak-anak kita apapun profesinya, jadi dokter, jadi guru, jadi psikolog, jadi apapun yang dia inginkan,
arah hidupnya sudah jelas, pondasinya adalah Quran. Maka kami pesankan kepada anak-anak kami, jaga tadarusnya, jaga bacaannya, jaga ilmu yang sudah dipelajari. Dan orang tuanya, mari kita jadi orang tua yang adil. Jangan zalim kepada anak-anak kita dengan ingin mereka menguasai semuanya sekaligus. Dan ini kesalahan kita, orang tua modern sekarang ini. Saya dan tiang pelunggu semuanya. Anak baru usia 4 tahun, 5 tahun kita mau dia pintar bahasa Inggris, pintar matematika, pintar fisika, pintar semuanya. Padahal syariat mengajarkan kepada kita, yang pertama harus dia kenal adalah Rabbnya, kata Syekh Az-Zarnuji dalam Ta'limul Muta'allim. Yang kedua, mengenai bagaimana dia menyelesaikan urusan fardu ainnya sebagai seorang muslim, sholatnya, baca Qur'annya. Ini dulu, ketika sudah matang, maka baru kemudian menginjak kepada ilmu-ilmu yang lainnya, tanpa mengesampingkan dan merendahkan ilmu yang lain. Maka mari para orang tua kami arahkan, kami himbau, dan kami ajak untuk sama-sama kita melanjutkan. Setelah anak-anak selesai belajar dengan metode qiraati, mari kita lanjutkan dengan menghafal Al-Quran. Di qiraati ada namanya pra-PT-PT, ada PT-PT, sehingga anak-anak kita bisa menghafal Quran setelah menguasai bacaannya dengan baik. Nasihat kami yang kedua adalah untuk para guru semuanya, tim yang bekerja untuk suksesnya acara ini. Begitu juga untuk semua guru yang sudah siang malam mengajar di TPQ Qiraati Riyadul Mubarak. Pertama tentu saya sebagai yang diamani oleh Abuya untuk membersamai antum semua mengajar di TPQ ini. Pertama saya mohon maaf, mungkin selama mendampingi cerewet, banyak galaknya, terus kalau nyindir mungkin tajam-tajam gitu. Ya, ini semua untuk keberhasilan kita bersama dan karena diamanahi saja. Maka mari kita jaga keikhlasan sebagai guru, kita jaga pesan-pesan Kiai Dahlan Salim Darkashi, dan kita doa kepada Allah agar jangan sampai nikmat ini hilang. Kita harapkan agar hidup dengan Quran, mati dengan Quran, dan dibangkitkan bersama Al-Quran. Yang terakhir adalah untuk semua kita para wali santri, tamu undangan khususnya yang khotam pada hari ini. Melalui kesempatan ini pula kami menyerahkan kembali putra putri, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mengaji kepada kami, 5 orang yang sudah khotam di depan ini. Kami serahkan kembali ke pangkuan bapak-bapak, ibu-ibu untuk melanjutkan pendidikan Al-Quran ke tingkat selanjutnya. Kami sekaligus kami iringi juga dengan permintaan maaf. Barangkali ada bahasa kami, kata-kata kami dalam membersamai putra-putri kita mengaji di sini yang sempat menyinggung pelunggu semua. Kami mohon maaf. Tak ada niat yang lain kecuali untuk kebaikan putra-putri kita. Akhirul kalam, semoga apa yang kami tampilkan bersama anak-anak di sini bisa cukup memberikan kesejukan di dalam hati tiang pelunggu semuanya, dan bisa menjadikan motivasi untuk semakin mengukuhkan anak-anak kita ini untuk jalan terus belajar Al-Quran dari hidup sampai dengan meninggal dunia. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam ucapan sambutan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.